Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membuat video mengenai i'rab dari surat Al-Baqarah ayat ke-6. Dan insyaallah mudah-mudahan bisa sampai ayat yang ke-10. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ke-6 kita terjemahkan innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir, sawa'un, sama saja, 'alaihim, atas mereka, a'andzartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka, amlam, atau tidak, tunzirhum, engkau beri peringatan pada mereka, la yu'minun, tidaklah mereka beriman. Baik, kita mulai i'rabkan kata inna. Inna yang melekat pada lafaz innal ladzina kafaru di sini merupakan harfu taukid. Jadi dia merupakan harfu taukid. Harfu taukid itu huruf yang menunjukkan penegasan. Kalau kita tadi terjemahkan artinya sesungguhnya. Jadi penegasan. Harfu taukidin wa nasbin, dan dia merupakan harfu nasab. Mabniun alal fathi, dia mabni dengan fathah ini. Nah, inna dikatakan harfu nasab karena inna memiliki fungsi. Fungsinya adalah tansibul isma, dia menasabkan isim. Jadi tansibul isma wa tarfa'ul khobar, dan dia merupakan khobar. Wa tarfa'ul khobar. Nah, jadi ini fungsi inna. Jadi setiap isim yang terletak setelah inna pasti nasab. Kemudian dia pun punya rofa. Rofanya berupa khobar. Dia punya khobar yang khobarnya tandanya adalah rofa. Baik, jadi ada dua ya fungsi dari inna, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Baik, kita lihat, kita akan cari isimnya dan khobarnya. Lafaz berikutnya adalah alladzina. Alladzina, orang-orang yang. Ini kita i'rabkan isim mausul. Jadi alladzina termasuk ismun mausul mabniun 'alal fathi. Dia mabni dengan fathah pada huruf nun di sini. Ini mabni dengan fathah, jadi tidak mengalami perubahan. Fi mahalli, dia menempati tempat nasbin, sebagai nasab isim inna. Nah, jadi isim innanya adalah alladzina. Jadi dia fi mahalli sebagai isim inna. Berarti kita akan cari khobarnya nanti. Berikutnya lafaz kafaru. Kafaru fi'il madhi mabniun 'ala dhammi litisalihi. Jadi kafaru itu fi'il madhi, dia mabni dengan dhamma, litisalihi, karena dia tersambung biwawil jamaah. Dia tersambung dengan wawul jamaah. Ini wawul jamaahnya. Jadi wawu yang menunjukkan bahwa pelaku dari lafaz kafalu itu adalah jamak. Kemudian wawul jamaati, dan wawul jamaah yang melekat pada lafaz kafaru itu merupakan domirun. Dia domir kata ganti muttasil. Domir muttasilun. Dia domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dia sebagai fa'il. Nah, jadi pelakunya di sini domir muttasil berupa wawul jamaah. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il, jumlah dari fi'il dan fa'il yaitu kafaru dan wawul jamaah, la mahalla laha, tidak menempati tempat baginya minal i'rab, dalam i'rab silatul mausul, melainkan dia sebagai silatul mausul saja. Jadi dia berhubungan dengan alladzina. Seperti itu. Nah, di sini kita belum dapatkan tadi khobar innanya ya. Nah, khobar innanya berarti bisa jadi di sini kafaru. Tapi kita lihat dahulu di sini sawaun di sini mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian alaihim, ala harfu jar mabni ala sukun, wa hum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar bi ala, wal jar wa marjur muta'alliq sawaun. Nah, dia terhubung dengan lafaz sawaun. Jadi kalau di sini sawaunnya itu sebagai mubtada, maka khobarnya adalah alaihim. Nah, sebetulnya lafaz sawaun pun bisa sebagai khobar inna tadi, karena tadi innal ladzina kafaru. Oh, ini lebih tepatnya khobarnya yang kafaru. Jadi khobar innanya adalah lafaz kafaru. Kalau di sini sawaunnya sebagai mubtada.
Kemudian a'angdartahum. Nah, ini ada hamzah. Hamzah yang pertama yang ini. Ini merupakan hamzah litaswiyah. Hamzah yang menunjukkan penyetaraan. Harfu dia merupakan huruf mabani, dia mabani alal fathah. Kemudian wawunya di sini wa angdar, maaf, lafaz angdarnya di sini. Jadi angdar ada hamzah dan angdar. Ini dua kata. Dia merupakan fi'il madhi mabni ala sukun, sukunnya pada huruf ro. Ini litisolihi karena dia tersambung bidomir min domair raf'i. Dia tersambung dengan domir rofa al-mutaharrikah. Al-mutaharrikah. Domir mutaharrik. Wahuwa ta. Nah, jadi domirnya adalah domir mutaharrik berupa atta. Namanya ta fa'il. A'angzarta. Ini kurang tak sebetulnya. Nah, a'angzarta. Ini namanya domir mutaharrik. Domir rofa berupa ta fa'il. Wata domir muttasil dan taknya merupakan domir muttasil mabni alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi taknya di sini sebagai fa'il. Makanya tadi bisa dikatakan ta fa'il. Nah, ada juga yang mengi'rabkannya a'angdarta fi'il madi mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Nah, ada yang mengi'rabkan seperti itu. Nah, boleh seperti itu pun. Kemudian hum domir muttasilun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, ini huruf hamzah ditaswiyah sebagai penyetaraan, kemudian angzarta ini fi'il, angzarnya fi'il, taknya fa'il. Humnya ini merupakan maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, jadi subjek predikat objek, maf'ulun bih itu objek. Nah, tadi di sini ada kata ditaswiyah, penyetaraan. Jadi maksudnya adalah a'angzartahum, apakah engkau beri peringatan? Taswiyah di sini ini menunjukkan bahwa apa yang terletak setelah hamzah itu akan sama setelah kata berikutnya. Nah, jadi di sini kalau kita terjemahkan tadi, apakah engkau beri peringatan? Nah, biasanya nanti akan ada huruf lam. Amlam. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini amlam. Amnya itu harfu atfin mabni ala sukun, lamnya harfu nafi wa jazam wa qalbin mabni ala sukun. Nah, di sini. Jadi kalau tadi di sana ada hamzah a'anzartahum. Tadi a'anzarta ya. Nah, anzartahum. Ini ada hamzah taswiyah yang menunjukkan bahwa penyetaraan. Jadi penyetaraan di sini maksudnya adalah yang ini. Anzartahum, engkau beri peringatan, amlam atau tidak, tungdirhum, engkau beri peringatan. Jadi sama saja. Mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, orang kafir itu sama saja. Seperti itu. Nah, di sini i'rabnya lafaz tungdirhum, tungdir fi'il mudhari majzumun. Kenapa dia majzum? Karena ada huruf lam. Jadi awalnya tungdiru. Tungdiru awalnya. Tapi karena ada huruf lam, ro-nya berubah menjadi sukun. Tungdir. Tungdir fi'il mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Dia majzumnya dengan sukun. Wal fa'il domir mustatir wujuban takdiruhu anta, dan domirnya fa'ilnya berupa domir mustatir yang wujub, yang wajib berupa anta. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il ma'tufatun ala jumlah a'angzarta. Ala jumlah a'angzarta. Jadi dia ma'tuf. Kenapa dia ma'tuf? Karena ini ada am, di mana am merupakan harfu atfin. Jadi harfu atfin itu bisa wawu yang artinya dan, bisa juga am yang artinya atau. Nah, sehingga lafaz setelahnya itu ma'tuf. Nah, ini ma'tuf atas angzarta, tungzir. Kita lihat di sini angzartahum wa hum dan hum, domir yang melekat pada lafaz tungzirhum itu merupakan domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Wa jumlah dan kalimat dari anzartahum am lam tungzirhum fi mahalli raf'in khobar mubtada. Dia merupakan khobar dari lafaz sawaun. Nah, kita lihat di sini. Sawaun di sini
ini mubtada. Nah, berarti alaihim ini kedudukannya tidak sebagai khobar. Tetapi khobarnya adalah, lebih tepatnya adalah di sini. Lafat a'andartahum am lam tungdirhum. Seperti itu. Fi mahali raf'in khabar mubtada. Sawaun, khabar dari lafaz sawaun. Wa jumlatu, dan jumlah dari sawaun alaihim a'andartahum am lam tungdirhum fi mahali raf'in khabar inna. Oh, khabar innanya berarti lafaz ini. Sawaun alaihim a'andartahum. Nah, tadi keliru ya. Jadi sawaun itu tetap dia sebagai mubtada. Kemudian khabarnya adalah a'andartahum am lam tungdirhum. Kemudian tadi ada inna, harfu taukid, isim innanya adalah alladzina, khabar innanya adalah lafaz sawaun alaihim a'andzartahum am lam tungdirhum. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian la, harfi nafi mabniun ala sukun. Dia huruf nafi. Nafi itu berarti maknanya tidak. Tidaklah yu'minun, tidaklah mereka beriman. Yu'minuna fil mudhari. Ini cirinya ada huruf mudhara'ah dan tandanya adalah subutun nun. Keadaannya dia marfu karena dia ada subutun nun, wa alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk fiil yang 5. Fiil yang 5 ada yu'minuna, ada tu'minuna, kemudian ada yang yu'minani, yang huma. Nah, seperti itu. Ada satu lagi yang anti, yu'minina. Kemudian kita i'rabkan kembali. Wawul jamaah domir muttasil, ini wawul jamaah mabni ala sukun fi mali raf'in fa'il, sebagai subjek. Subjeknya wawul jamaah. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'in khobar sani. Jumlah dari lafaz yu'minuna itu merupakan khobar sani untuk inna. Jadi khobar sani dari khobar inna. Wal jumlatu min inna wa ismuha, dan jumlah dari inna dan isimnya, wa khobaruha, dan khobarnya, la mahallalah minal i'rab istinafiyah. Dia tidak menempati tempat dalam i'rab untuk permulaan. Di sini ada penjelasan lain, wa hunaka wajhin i'rabi akhar, dan ada cara i'rab yang lain. Wa huwa, ini sawaun. Nah, yang tadi berarti sawaun itu bisa sebagai khobar inna. Nah, ini i'rab yang lainnya. Jadi boleh yang tadi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa ma ba'dahu, dan setelahnya a'andzartahum am lam tungdirhum fi mali raf'in fa'il. Itu sebagai fa'il. Di anna sawa, karena sesungguhnya lafaz sawaun fi makna isim fa'il. Karena lafaz sawa ini merupakan maknanya adalah isim fa'il. Isim yang menunjukkan pelaku. Wa ismul fa'il, dan isim fa'il itu idza waqa'a khabaron, apabila dia menempati tempat sebagai khobar. Nah, ini kan khobar inna. Nah, jadi apabila isim fa'il itu menempati tempat sebagai khobar, amila amalal fi'il, dia punya fungsi sebagai fi'il. Jadi dia punya fungsi sebagai fi'il. Karena dia punya fungsi sebagai fi'il, lafaz sawaun itu berarti dia harus punya fa'il. Nah, makanya tadi di sini fa'ilnya adalah wal fa'il idza mana tadi? A'andzartahum, ini. A'andzartahum am lam tundirhum. Nah, di sini dijelaskan wa taqdiru fihi, dan takdirnya di dalamnya sebetulnya seperti ini. Innal ladzina kafaru mustawin alaihimul inzaru wa tarkuhu. Nah, ini fa'ilnya. Nah, seperti itu. Kalau kita mau pakai i'rab yang kedua. Ayat berikutnya, ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Kita terjemahkan untuk membantu kita bisa mengerti bahasa Indonesianya. Khatamallahu, khatama, menutup, Allah telah menutup, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas sam'i, penglihatan mereka, wa ala absarihim, dan atas pendengaran mereka,
Sam'ihim itu pendengaran, absarihim itu penglihatan. Keliru ya. Gisyawatun tertutup. Gisyawah tertutup. Walahum dan bagi mereka adzabun adzab azimun yang besar, yang agung. Baik, kita i'rabkan khatama. Khatama itu fi'il madhi mabni 'alal fathi. Nah, ini fi'il madhi yang dia tidak tersambung dengan apapun. Jadi bisa ditambahkan sebetulnya fi'il madhi mabni 'alal fathi li'annahu lam yattasil bi akhiri syai'un. Itu bisa. Jadi fi'il-fi'il yang seperti ini namanya fi'il madhi yang tidak tersambung dengan apapun. Contoh yang lain, kharaja. Nah, ini fi'il madhi juga tidak tersambung. Kemudian misalkan kafaro. Nah, ini tidak tersambung dengan tak fa'il, dengan na fa'il, dengan wawul jamaah ataupun tak ta'nis. Nah, karena ini fi'il, lafaz khatama itu fi'il, maka dia butuh fa'il. Fa'ilnya di sini zahir, nampak, yaitu Allah. Jadi alasan Allah ini diberikan harokat dhammah karena dia sebagai subjek atau fa'il. Setiap fa'il itu harus marfu, tanda marfu, salah satunya dengan dhammah. Makanya di sini kita berikan dhammah. Khatamallahu fa'ilun marfu'un. Fa'il itu pasti marfu. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat marfu'nya adalah ad-dhammah. Ad-dhammah al-dhahirahu ala akhirih. Ad-dhammah al-dhahir ala akhirih. Dhammah yang nampak. Karena ada juga dhammah yang tidak nampak, namanya dhammah muqaddarah. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il, dan kalimat dari fi'il dan fa'il pada lafaz khatamallahu la mahalla minal i'rab istinafiyah. Dia tidak menempati tempat dalam i'rab sebagai permulaan. Ala ini harfu jar mabni ala sukun, berarti setelahnya harus majrur. Kulubi, alasan diberikan kasroh karena ada ala. Kulubi. Nah, jadi diberikan kasroh karena dia ala ya, diawali oleh ala. Isim majrurun bi ala wa alamatu jarhi al kasratu wal jar wal majrur muta'alliq bil fi'li khatama. Dia terkait dengan fi'il khatama. Wa kulubi, dan lafaz kulubi itu termasuk mudhof. Karena dia sebagai sandaran dari wahum, him, ya, kulubihim. Nah, himnya adalah mudhafun ilaih. Dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih itu harus majrur. Makanya di sini i'rabnya dengan lafaz fi mahalli jar. Nah, ini. Kemudian wa'ala, wawunya harfu atfin mabniun ala fathi. Kemudian waw ala di sini harfu jar mabni ala sukun, berarti sam'i itu harus kasroh karena dia diawali oleh ala. Sam'i isim majrurun bi ala wa alamatu jarhi al kasroh. Wal jar wal majrur ma'tuf. Lafaz jar dan majrur pada lafaz wa ala sam'ihim itu ma'tuf atas kulubi. Alama qablihi, atas sebelumnya, yaitu ala kulubihim. Jadi mengikuti kalimat sebelumnya. Lidzalika yakunu muta'alliqan bil fi'li. Karena keadaannya terkait dengan fi'il khatama. Wasam'i mudhaf, dan lafaz sam'i itu mudhaf. Himnya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Dhamir him ini merupakan mudhafun ilaihnya. Seperti itu. Jadi sama dengan kulubihim i'rabnya. Wa ala absarihim, ini pun sepertinya sama. Al wawu istinafiyah, wawu yang menunjukkan permulaan, harfu mabni alal fathi, wa ala harfu jar mabni ala sukun. Nah, ini sudah bisa kita terbiasa. Absarihim, absari diberikan harokat kasroh karena dia ada ala. Isim majrurun bi ala wa alamatu jarhi al kasroh wal jar wal majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar muqaddam. Nah, dia menjadi khabar muqaddam, khabar yang dikedepankan. Absari mudhaf. Absari juga punya fungsi lain, punya kedudukan lain sebagai mudhaf. Himnya berarti mudhafun ilaih. Him dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Nah, kemudian gisyawatun. Gisyawatun itu mubtada muakhir. Mubtada yang diakhirkan. Ini kan khabarnya nih. Wa ala absarihim. Gisyawatun itu mubtada muakhir. Berarti di sini wawunya bukan waw atfin ya, waw istinafiyah. Nah, ini. Waw yang menunjukkan permulaan. Jadi ini dianggap sebagai kalimat baru. Tidak mengikuti kalimat sebelumnya. Tidak mengikuti lafaz ala kulubihim atau ala absarihim, ala sam'ihim. Tapi ini dianggap kalimat baru. Kemudian gisyawatun di sini mubtada muakhir marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi alasan ini diberikan harokat dhammah karena dia sebagai mubtada yang diakhirkan. Wal jumlatu minal mubtada wa khabar,
mubtadanya ini gisyawah, khobarnya ini la mahallalaha minal i'rab istinafiyah, tidak menempati tempat dalam permulaan. Walahum, wa'unya harfu atfin mabni al fathi, berarti ada isim yang ma'tuf nanti. Walam harfu jar mabni al fathi. Him domir muttasil mabni al sukun, karena dia domir berarti fi mahali. Fi mahalinya sebagai jar. Fi mahali jarin bilam, karena dia diawali harfu jar ini. Wal jar wal majrur mutalik bimahdhuf khabar muqaddam. Dia terkait dengan dibuangnya khabar muqaddam. Adzabun, adzabun di sini mubtada muakhir, ini khabar muqaddam, ini mubtadanya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi alasan ini diberikan dhammah karena dia sebagai mubtada muakhir. Wal jumlatu minal mubtada wal khabar la mahallala minal i'rab ma'tufatan ala jumlah. Ala absarihim bisyawatun. Jadi dia mengikuti lafaz sebelumnya, ma'tufnya. Azimun, kenapa sih diberikan harokat dhammah? Ini alasannya. Karena dia merupakan sifat dari lafaz azab. Azim itu besar, yang besar. Itu sifat. Bisa juga sebetulnya na'tun. Bisa dikatakan na'at atau sifatun. Marfu'atun. Nah, dia marfu'atun. Jadi mengikuti tulisannya. Marfu'atun wa alamatu raf'iha ad-dhammah. Alamat rafa'nya dengan dhammah. Seperti itu. Ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, kita cukupkan ayat sampai ayat 8 aja dulu. Ayat 9 10 nanti kita lanjut di video berikutnya. Wa minan nasi, al-wawu istinafiyah, wawu yang menunjukkan makna permulaan, harfu mabniun ala fathi. Dia mabni dengan fathah. Min harfu jar mabni ala sukun. Sukunnya ini. Alladzi khurrika ila al-fathi mana'an litiqa'i sakinain. Nah, dia diberikan harokat. Tadi kan ini wa min. Awalnya begini. Tetapi karena dia bertemu dengan annas, di mana annas ini ada sukun juga di sini, maka di sini kita diberikan khurrika ilal fathi, diberikan harokat fathah. Mana'an untuk mencegah litiqa'i bertemunya as-sakinain, dua sukun. Sukun pertama pada lafaz min, ini sukun kedua pada lafaz annas. Akhirnya dia diberikan harokat fathah. Seperti itu. Annasnya berarti harus kasroh karena dia diawali harfu jar. Isim majrurun. Kita lihat di sini kasroh kan? Majrurun. Majrur itu tandanya salah satunya kasroh. Bi min wa alamatu jarhi al kasratu wal jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Kedudukan minan nasi itu sebagai khabar muqaddam. Kemudian may yaqulu man. Isim mausul, ini mannya man mausul. Bimakna alladzi, yang maknanya adalah alladzi, yang. Jadi kalau kita terjemahkan tadi, kita belum terjemahkan ya. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man yaqulu, ada yang. Yaqulu berkata, amanna, kami telah beriman, billahi kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma, dan tidaklah hum mereka bimu'minin, bagian orang-orang yang beriman. Nah, makanya di sini tadi ada yang, maknanya alladzi. Mabniun ala sukun, dia mabni, dia tetap. Fi mahalli, dia menempati tempat. Karena dia isim mausul, dia menempati tempat. Raf'in sebagai mubtada muakhir. Nah, ini mubtadanya. Khobarnya ini. Khobar jumlah jar dan majrur. Wal jumlatu minal mubtada wa khobar la mahallala minal i'rab istinafiyah. Oke? Yaqulu. Yaqulu itu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dia fi'il mudhari sahihul akhir. Dia tidak tersambung dengan apapun di sini. Jadi kalau kita mau tambahkan bisa di sini. Fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu fi'ilul mudhari sahihul akhir. Jadi huruf terakhirnya lam merupakan huruf yang sahih. Dia tidak tersambung dengan apapun pula. Wal fa'il domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Jadi domir mustatir itu ada dua macam. Ada jawazan, ada juga wujuban. Nah, jawazan contohnya huwa, hiya, huma. Nah, ini namanya jawazan. Hum juga termasuk jawazan. Kalau yang wujuban itu anta, anti, antuma, antum, anti, antum, antumna. Ana, nahnu itu wujuban. Jadi domir yang menunjukkan kata ganti orang kedua.
Kalau yang jawazan itu orang yang ketiga berarti. Kemudian takdir huwa wal jumlatu minal fi'il wal fa'il la mahala laha minal i'rab silatul mausul. Karena tadi ada man ya. Nah, ini kan mannya man mausul. Berarti ada silahnya. Silahnya ini yaqulu. Amanna. Kami telah beriman. Telah. Berarti ini fi'il madhi. Maknanya menunjukkan makna lampau. Fi'il madhi mabni ala sukuni ala sukuni ala nun mudghamah fi nun. Oh, ini karena dia meleburkan nun dengan nun. Jadi awalnya begini. Aman. Kemudian dia bertemu dengan nun. Nun di sini domir nahnu. Jadi meleburkan nun pertama menuju nun yang kedua. Nah, di sini dijelaskan ala nunil mudgham fin nun. Dia meleburkan dengan nun ini. Nah, al-fa'ilin karena bertemunya na fa'il. Nah, ini namanya na fa'il. Na yang maknanya adalah domir nahnu. Wa na domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi asal katanya amana. Ini fi'il madhi yang lam yattasil syai'un, tidak bersambung dengan apapun. Ketika dia bergabung dengan domir nahnu, maka kan ini amana ini nunnya harus disukunkan. Jadi aman. Nah, bertemu dengan domir nahnu menjadi domir muttasil. Domir muttasil, domir yang tersambung, aman. Nah, maka ini di mudgham. Dileburkan. Nun pertama menuju nun kedua. Nah, ini kaidahnya ilmu tajwid ya. Baik, kita kembali pada lafaz mana? Wana domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, cukup sampai sini. Sampai sini juga cukup. Kalau di sini mau ditambahkan wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahalli nasbin maqul al-qaul. Jadi dia sebagai nasab. Nah, ini cukup, bisa juga dimasukkan kalau mau dimasukkan. Nah, kemudian billahi alba harfu jar mabni al-kasri. Ini lafaz Allahi dan lafaz Allahi diberikan harokat kasroh karena dia diawali harfu jar. Lafzul jalalati isim majrurun dikatakan majrur karena ada bilba, karena ada ba. Wa alamatu jarhi al-kasrah wal jar wal majrur muta'alliq bil fi'il aman. Nah, dia terkait fi'il aman. Amanna. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wawnya harfu atfin, berarti nanti ada isimnya ma'tuf. Kemudian ba-nya harfu jar. Setiap huruf itu mabni ya. Mabni al-kasrah. Al-yaum karena ada harfu jar ini. Berarti ini menjadi isim majrur. Bil ba wa alamatu jarhi al-kasrah. Wal jar wal majrur ma'tuf. Nah, jar dan majrur pada lafaz bil yaumi dia ma'tuf dengan ma qablihi. Dengan apa yang sebelumnya. Sebelumnya itu apa? Billahi. Jadi mengikuti lafaz billahi. Kemudian al-akhir sifatun majruratun wa alamatu jarriha al-kasratu. Sifat dari mana? Sifat dari lafaz ini, al-yaumi. Karena lafaz al-yaumi dengan kasroh, maka al-akhir pun harus kasroh. Jadi sifat itu harus mengikuti yang disifati. Yang disifatinya ini al-yaum. Sifatnya al-akhir, berarti harus mengikuti. Kalau ini kasroh, ikut kasroh. Kalau ini fathah, ikut fathah. Nah, itu kaidah dari sifat. Sifatun dan mausuf. Kalau kita ganti kata sifat dengan na'at, berarti na'at dan man'ut. Wa ma, wawnya harfu, mabni alal fathi, wa yajuzu fiha an takunu lil hal, au lil istinaf. Nah, boleh juga itu sebagai waw hal atau waw permulaan. Jadi di sini waw di sini bisa sebagai waw halun atau waw istinaf. Wa ma nafiyah. Kalau dia dikatakan istinaf berarti maknya ini ma nafi. Harfu mabni ala sukun wa hiya amilatun amal, dan dia punya amil, punya fungsi sebagai laisa. Jadi ma di sini punya fungsi sebagai laisa. Wa tusammi ma al-hijajiyah. Maknya disebut dikatakan ma hijajiyah. Hum dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in isim ma. Jadi karena ma di sini sebagai fungsinya laisa, laisa itu punya amalan.
amalan laisa itu salah satunya adalah ini. Sebagai punya isim. Namanya isim laisa atau isim ma. Karena kan lafadznya ma. Jadi ma karena dia ma al-hijajiyah, ma yang mempunyai fungsi sebagai laisa, di mana laisa itu fungsinya seperti inna. Inna itu punya isim. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Di sini maaf, bukan inna ya, kana. Jadi punya amalan seperti kana. Kalau inna kan fungsinya itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Wa tarfa'ul khobar. Kalau kana kebalikannya, tarfa'ul isma kemudian wa tansibul khobar. Nah, di sini kedudukan ma di sini sebagai ma al-hijaziyah, ma yang memiliki fungsi sebagai laisa. Laisa itu punya amalan. Amalannya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi seperti kana wa ikhwatuha. Makanya di sini hum dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in isim ma. Jadi menempati rafa. Seperti itu. Jadi nanti harus dicari khobarnya berarti ya. Bi mu'minin. Bi al-ba-nya zaidah. Ba di sini hanya tambahan. Jadi hanya pemanis. Nah, ini luar biasanya Al-Qur'an. Ba di sini menunjukkan zaidah. Makna tambahan. Mu'minina khobar. Ma. Nah, ini sebagai khobarnya. Tadi isimnya kan him. Isim ma yang punya fungsi sebagai laisa karena maknya ma al-hijaziyah. Kemudian mu'minina ini sebagai khobar dari lafadz ma. Fa'amilah amala laisa. Mansubun biya. Dia mansubnya dengan ya. Muqaddarah mana'a min zuhuriha istighal al-mahalli biya harful jar zaid. Jadi dia karena diawali oleh ba yang bermakna zaidah sehingga lafadz mu'minina itu berubah menjadi awalnya mu'minun. Awalnya mu'minuna. Tapi karena dia diawali oleh ba, tapi ba-nya di sini bukan ba harfu jar, tapi ba zaid. Ba zaidah, ba yang bermakna tambahan. Makanya di sini dikatakan biya muqaddarah mana'a min zuhuriha istighal al-mahalli biya harfu jar zaid. Jadi akhirnya dibuat mu'minin. Wal jumlatu min ma dan jumlah dari ma wa ismuha dan isimnya wa khubaruha fi mahali nasbin sebagai hal. Kalau mau menempati tempat sebagai nasab. Wa sahibul hal al-mubtada man idza i'rabna al-waw lil hal. Apabila kita mengi'rabkan lafaz waw-nya tadi, waw yang ini kan ada dua, bisa hal, bisa istinaf. Kalau kita mau mengi'rabkan sebagai waw-nya waw halun, maka halnya adalah ini. Lafaz dari ma bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Di sini. Ini penjelasannya. Wal jumlatu min ma dan jumlah dari ma yang terdiri dari isim dan khobarnya bisa dikatakan fi mahalli nasbin sebagai hal. Wa sahibul halnya adalah mubtada man idza a'rabna al-waw lil hal. Apabila waw yang tadi kita i'rabkan sebagai waw halun. Tapi yang kedua, la mahalla laha minal i'rab istinafiyah. Kalau kita mengi'rabkan waw tadi sebagai waw istinaf, maka di sini idza a'rabna al-waw istinafiyah, maka tidak di'irabkan. Wa hunaka wajhin i'rabi dan ada pula yang mengi'rabkan lain. Liqaulihi ta'ala, wa ma hum bimu'minin. Jadi ada yang mengi'rabkan lain, maknya itu harfu nafi, jadi maknya bukan ma al-hijaziyah yang bermakna laisa, tapi hanya ma nafi, ma yang menunjukkan makna tidak.
Wama hum dan tidaklah mereka bimu'minin. Wama dan tidaklah bimu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Ada yang mengharapkan itu harfun nafi mabni ala sukun indi Bani Tamim. Nah, salah satunya adalah Bani Tamim ya. Jadi di sini maksudnya adalah tidaklah mereka termasuk orang-orang yang mukmin itu Bani Tamim. Himnya domir munfasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Humnya itu ini sebagai mubtada. Kemudian bi mukminin ba-nya tetap ba zaidah, mukminin sebagai khobar dari lafaz ini. Marfu'un bi wawi muqaddarah mana min zuhuriha ishtighal al-mahalli bi ya harfu jar zaid. Nah, jadi bisa juga seperti ini. Jadi tergantung kalau kita mau mengi'rabkan sebagai wahal berarti i'rabnya ini. Kalau kita mau mengi'rabkannya itu istinaf, waw istinaf berarti ini i'rabnya ini. Nah, ada juga yang lain, maknya itu hanya harfu nafi, humnya itu mubtada, bimu'mininnya itu sebagai khobarnya. Nah, kita cukupkan dulu sampai ayat ke-8 karena ini sudah cukup panjang videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.